Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di mata kuliah Tata Kelola Teknologi Informasi di pertemuan ke-11 untuk jadwal di tanggal 14 Desember 2020. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang analisis program audit sistem informasi. Nah, untuk analisis proses dari audit sistem informasi ini yang akan dibahas pada pertemuan kali ini menggunakan framework COVID 4.1 ya. Baik, di dalam COVID versi 4.1 ini bisa dilihat pada kotak sebelah kiri. Di sini ada objektif atau tujuan, di mana pertama IT itu harus selaras dengan bisnis. IT is aligned with the business, harus selaras dengan bisnis yang memungkinkan proses bisnis terjadi sesuai dengan tujuannya dan mampu memaksimalkan manfaat-manfaat bisnisnya. Yang kedua, ada sumber daya IT itu harus digunakan dengan penuh tanggung jawab. Kemudian yang ketiga, risiko terkait IT itu harus dikelola dengan tepat. Nah, inilah yang dikontrol langsung di dalam perencanaan, pengerjaan, lalu pengecekan harus dengan benar, dan di mana aktivitas IT ini merupakan perencanaan dan organisasi sudah dijelaskan pada pertemuan 9 kalau saya tidak salah. Itu ada aktivitas IT-nya ini ada 4. Yang pertama planning and organization atau perencanaan dan organisasi, ada acquisition and implementation, ada delivery and support, ada monitoring. Ini kalau saya tidak salah ingat itu 4 dimensi yang dibahas pada pertemuan ke-10 atau ke-9, sepertinya 9. Iya, sepertinya pertemuan ke-9. Lalu kemudian di sini ada yang perlu direport atau yang akan dilaporkan merupakan pengelolaan risiko dan bagaimana mewujudkan manfaatnya. Di dalam pengelolaan risiko sendiri ini ada 3 poin yang perlu diperhatikan oleh auditor, di mana yang pertama ada security, keamanan, kemudian reliability atau keandalannya, dan kepatuhan atau compliance-nya. Di dalam mewujudkan benefitnya ini ada meningkatkan automatisasi secara efektif, lalu kemudian mengurangi biaya secara lebih efisien. Nah, ini adalah IT governance-nya, tata kelola IT yang dikerjakan atau yang ada di dalam framework COVID 4.1. Nah, di dalam pengontrolan ini, prinsip dasar audit TI ini adalah melakukan pengumpulan bukti dan evaluasi atas IT control-nya seperti apa. Jika efektif, maka objektif bisnisnya atau tujuan bisnisnya ini akan dapat tercapai. Nah, dan jika tidak efektif, maka yang terjadi adalah sebaliknya. Nah, kesempatan kali ini kita akan melakukan analisa kasus, yang di dalam menganalisis kasus itu ada yang disebut sebagai contoh kasus yang dilakukan ini adalah analisis audit sistem informasi pada Biro Manajemen Aset dan Logistik di sebuah perusahaan atau di sebuah universitas. Ini adalah yang dilaksanakan pada Biro Manajemen Aset dan Logistik menggunakan framework COVID 4.1. Oke, bisa dilihat di slide ini. Berdasarkan analisis kasusnya, tujuan audit ini untuk mengaudit sistem informasi di dalam menilai apakah pengendalian sistem informasi telah mampu memberikan keyakinan terhadap hal-hal berikut ini.
Yang pertama adalah waktu, kemudian akurasi atau ketepatan, kemudian kebenaran, kemudian pengamanan aset, kemudian ada integritas data, kemudian ada efektivitas, ada efisiensi, ada availability, ada compliance, dan ada reliability. Nah, sudah disebutkan juga ya pada pertemuan sebelumnya, di dalam COVID 40 ini adalah hal-hal yang diperlukan di dalam bagaimana mengaudit sistem informasi di dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Di sini ada kriteria yang pertama ini adalah waktu. Nah, di sini menitikberatkan pada waktu atau penyimpanan atau pencarian data. Kemudian ketepatannya. Nah, ketepatan di dalam mengaudit itu menitikberatkan pada ketepatan penggunaan atau pengolahan data. Kemudian kebenaran di dalam menitikberatkan pada kebenaran data yang diperoleh atau diproses atau yang dihasilkan di dalam organisasi tersebut. Kemudian pengamanan aset berupa perangkat keras, perangkat lunak, kemudian fasilitas TI itu sendiri, kemudian orang-orang di dalamnya, kemudian file datanya, kemudian dokumentasi sistem dan perangkat-perangkat lain yang terkait dengan pendukung atau support dari teknologi informasi yang ada di perusahaan atau organisasi tersebut. Lalu kemudian ada integritas data. Nah, dari integritas data ini yang dilakukan atau yang jadi sasarannya adalah data itu harus memiliki atribut kelengkapan yang baik dan dapat dipercaya keasliannya, serta data tersebut harus diperiksa secara teliti. Data tersebut harus memiliki ketelitian yang cukup untuk tidak dijadikan sebagai sesuatu yang ditemukan ketidakbenaran di dalamnya. Lalu kemudian ada efektivitas. Nah, dikatakan efektif apabila sistem tersebut dapat bisa mencapai tujuan dari bagaimana pengembangan sistem tersebut diadakan sejak awal. Efisiensinya jika mampu menggunakan sumber daya seminimal mungkin untuk kebutuhan output yang maksimal. Kemudian availability-nya ini menitikberatkan pada ketersediaan data atau informasi yang dibutuhkan di dalam proses bekerja pada organisasi yang dimaksud. Kemudian ada compliance. Ini merupakan kepatuhan pada kesesuaian data informasi. Kemudian reliability menitikberatkan pada kemampuan atau ketangguhan sistem informasi di dalam pengelolaan data atau pengelolaan informasinya. Baik, ini adalah tujuan audit dari kasus yang diangkat pada pembahasan kali ini. Selanjutnya, tahapan audit yang dilakukan adalah yang pertama ada proses perencanaan atau planning, lalu kemudian langsung ke pemeriksaan di lapangan seperti apa, lalu kemudian setelah didapatkan dokumentasi, hasil-hasil temuan dan lain sebagainya, kemudian kepada pelaporan. Setelah dilakukan pelaporan, lalu dilakukan follow up oleh audit. Baik, perlu diketahui bahwa struktur COVID ini terdiri dari executive summary dan framework-nya. Yang pertama, executive summary-nya itu yang didukung dengan perangkat-perangkat implementasi. Framework-nya itu memiliki manajemen guidelines yang terdiri dari 4 indikator. Ini juga sudah sempat disebutkan pada pertemuan sebelumnya. Ada indikator maturity model, ada indikator critical success factor, ada indikator key goal, dan indikator key performance. Lalu ada audit guidelines, kemudian ada detail control objective yang memiliki beberapa kontrol di dalam mempraktekannya. Nah, untuk reminder tentang COVID ini sendiri, baik di sini ada bagian bisa dilihat business objective, kemudian di sini IT governance-nya. Ini tujuan bisnisnya, ini ada tata kelola IT-nya, dan di sini ada COVID. Nah, COVID sendiri bisa dilihat pada bagian ini.
Nah, visi dari COBIT adalah membuat COBIT sebagai satu-satunya model pengurusan dan pengendalian teknologi informasi atau IT governance. Nah, COBIT dirancang terdiri dari 34 kontrol objektif yang tercermin di dalam 4 domain. Yang pertama, plan and organize, acquire and implement, deliver and support, dan monitor and evaluation. Bisa dilihat di sini, plan and organization ini punya kontrol objektif sebanyak 11, kemudian acquisition and implementation ini punya 6 kontrol objektif, kemudian delivery support punya 13, dan monitoring dan evaluasi ini punya 4. Jadi total dari kontrol tujuannya itu ada kontrol objektifnya itu sebanyak 34. Ini adalah yang dilakukan atau evaluasi yang dilakukan oleh auditor di dalam menganalisis kasus sistem informasi pada sebuah perusahaan. Oke, sampai di sini saya rasa sudah cukup jelas ya bagaimana gambaran, juga dari pertemuan sebelumnya sudah sempat disinggung. Nah, ini adalah bisa dilihat di gambar ini secara lebih jelas, bisa menjadi gambaran, dan saya rasa Anda semua sudah sangat bisa memahami bagaimana framework COBIT ini bekerja dan bagaimana kriteria-kriteria yang menjadi kontrol objektif di dalam pengendalian teknologi informasinya atau IT governance-nya seperti apa terkait dengan tujuan bisnis. Selanjutnya, konsep yang mendasari kerangka COBIT ini sendiri bahwa kontrol dalam IT itu didekati dengan melihat informasi yang diperlukan untuk mendukung tujuan bisnis atau persyaratan, dengan melihat informasi sebagai hasil dari aplikasi gabungan terkait sumber daya IT yang perlu dikelola oleh proses IT. Nah, bisa dilihat di sini. Di sini ada circle berupa business requirement-nya, kemudian ada IT resource dan IT process. Ini menjadi circle atau menjadi sangat terhubung antara satu dan lainnya. Nah, di dalam memastikan bahwa persyaratan bisnis itu terpenuhi, maka tindakan pengendalian yang memadai perlu didefinisikan, kemudian diterapkan, dan dipantau sumber dayanya. Kemudian lalu bagaimana organisasi dapat memuaskan diri bahwa informasi yang mereka peroleh itu menunjukkan karakteristik dari apa yang mereka butuhkan. Lalu disinilah bagaimana tujuan dari pengendalian IT sangat diperlukan. Dan diagram pada gambar ini menggambarkan konsep yang dimaksudkan pada penjelasan tadi ya. Baik, pada pertemuan sebelumnya sudah disinggung juga bahwa COBIT ini keunggulannya adalah mempunyai model kematangan atau maturity model, atau yang disebut juga dengan sebagai scoring atau penilaian, sehingga organisasi dapat menilai proses IT yang dimiliki dari skala 0 sampai dengan 5. Nah, pada tabel ini representasi tingkat kematangan COBIT berasal dari ITGI tahun 2007. Ini bisa dilihat pada skala 0 sampai 0,5 itu artinya kriteria yang dimaksud tidak ada atau tidak eksisten. Kemudian dari 0,5, 1 sampai 1,5 itu nilainya adalah memiliki ad hoc atau inisial. Kemudian 1,51 sampai 2,5 itu nilainya 2 atau pengulangan proses berdasarkan intuisi. Kemudian sampai kepada nilai paling maksimal adalah skala 5 atau optimized atau optimalisasi. Dan ini adalah nilai yang paling baik di dalam skala maturity model pada
COVID-41. Dalam kasus audit sistem informasi Biro Manajemen Aset dan Logistik, pada contoh kasus kali ini dilakukan pengumpulan data dengan cara menyebar kuesioner dengan menggunakan scoring skala Likert yang kemudian dikonversikan ke maturity models pada COVID. Nah, skala Likert ini juga memiliki skala 1 sampai 5, di mana skalanya adalah memuaskan, tidak memuaskan, sangat memuaskan, dari yang tidak memuaskan sampai kepada sangat memuaskan. Skalanya adalah 0 sampai dengan 5. Nah, ini adalah hasil dari analisis kasusnya. Nah, hasil perhitungan tingkat kematangannya itu setelah dari kuesioner yang dibentuk dengan cara Likert, skala Likert diterjemahkan pada perhitungan tingkat maturity level, maka sistem informasi Biro Manajemen Aset dan Logistik ini memiliki hasil yang bisa dilihat pada tabel seperti yang dilihat pada slide ini. Nah, domain DSI 1 ini adalah dimensi yang ada 34 tadi ya. Nah, ini bisa dilihat. Ini layanan tingkat manajemennya, current maturity-nya, poinnya seperti ini, expected maturity-nya, poinnya seperti ini. Dan DSI 2-nya yaitu definisi layanannya, current maturity-nya, kematangan model yang sekarang itu poinnya 3,50 dan sedangkan yang harus dicapai adalah 4,01. Maka di sini apakah perlu ada optimalisasi atau seperti apa? Nah, pada skala maturity level bisa dilihat 3,50 ini berada pada nilai yang seperti apa. Begitu seterusnya. Nah, ini merupakan hasil dari maturity level dari responden kategori manajemen dan user. Nah, sedangkan pada hasil untuk kematangan maturity level pada kategori responden kategori user saja itu bisa dilihat seperti tabel ini. Nah, ini adalah contoh hasil dari penilaian menggunakan analisis kasus menggunakan framework COVID 4.1. Oke, dari hasil ini kesimpulannya diperoleh adalah proses DS1, DS10, dan DS12 pada domain deliver and service yang diberikan oleh Biro Manajemen Aset dan Logistik secara umum berada pada tingkat kematangan defined process. Nah, dari hasil kuesioner yang disebarkan, terdapat expected maturity level di level manage and measurable adalah pada level 4. Maka, gap yang ada atau gap yang ada, baik itu tingkat user maupun manajemen, tidak menunjukkan gap yang sangat besar atau gap ini adalah jarak atau rentang yang begitu besar sehingga dapat disimpulkan bahwa apa yang diharapkan oleh manajemen rata-rata sudah terpenuhi dan sistem sudah dijalankan sebagaimana mestinya. Nah, ini adalah hasil yang didapatkan dari analisis kasus menggunakan COVID framework dari audit sistem informasi menggunakan framework COVID. Oke, baik. Pertemuan kita pada kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Ada tugas, silahkan dikerjakan. Silahkan jika ada yang perlu ditanyakan, silahkan hubungi saya di kontak WhatsApp. Dan perhatikan dengan teliti presensinya. Atas waktu dan perhatiannya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.